Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Waalaikumsalam RSMB. warahmatullahi. Senang sekali bersama saya Kang Sidik dapat menemani Anda di acara Syiar Ramadan 1443 Hijriah. Nah, sahabat Muslim RSMB, Alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan ini. Inilah momen di mana kita harus memperkuat iman dan takwa kita dan harus meningkatkan ibadah kita demi berlomba-lomba untuk memperbanyak pahala. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini selalu diberikan kesehatan serta kelancaran. Dan kami segenap dari Rumah Sakit Muhammadiyah ingin mengucapkan selamat bulan puasa 1443 Hijriah. Dan kita juga sudah mengutamakan protokol kesehatan, yaitu dengan vaksin pertama sampai vaksin ketiga. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan serta kelancaran, tidak menggunakan masker. Baik, mengenai tema kita kali ini yaitu memahami pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini telah hadir di studio Bapak Tarsa Ahmad Fauziah SAG selaku Kepala Unit Bimbingan Rohani di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah senantiasa sehat di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Baik Bapak, mengenai tema kita kali ini yaitu Pak memahami pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah Pak caranya untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sungguh-sungguh gitu Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu yang pertama dan paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menuju sore hari ini Allah masih memperkenankan kepada kita, memberi pertolongan kepada kita untuk menjalankan titah dan perintahnya seiring sejalan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah kali ini. Dengan harapan semoga perjalanan ibadah kita semuanya adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat khulafaur rasyidin, hingga kepada kita selaku umat yang taat baiat atas segala ajaran-ajarannya. Baik Kang Sidik, ketika kita bicara masalah bagaimana pertolongan, memahami pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Islam tentu ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa bekerja karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa membaca, menulis, makan, minum semuanya itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berdiri qiyam di hadapan Allah, melaksanakan ibadah saum Ramadan, membaca Al-Qur'an dan ibadah yang lain itu merupakan pertolongan dari Allah. Termasuk kita hadir di sini juga, ya? Kalau tidak ada izin Allah, kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa hadir di sini. Itu karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita memahami tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kita. Sejauh mana kita memahami pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan dengan apa kita memahami itu? Tentu bagi orang yang beriman, ketika memahami pertolongan Allah itu didasarkan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak termasuk orang-orang yang beriman, tidak termasuk beriman kepada Allah, tidak termasuk iman kepada Rasulullah, tidak termasuk kepada iman hari akhir, di mana sendi-sendi kehidupan manusia dan kita tidak tersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
pertolongan Allah itu mesti kita lakoni, mesti kita dasari dengan hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah memberikan pertolongan kepada hambanya kecuali hambanya beriman kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan pertolongan kepada hambanya kecuali dia beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan pertolongan kepada hambanya kecuali dia berserah diri kepada Allah. Mungkin Kang Sidik bertanya, toh ada orang-orang yang ditolong oleh Allah sementara dia tidak beriman? Istijraj namanya. Dia adalah, kata Sunda, disungkun oleh Allah. Bukan pertolongan yang sebenarnya, tetapi itu merupakan sungkunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita mendengar, Kang Sidik, ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Ada yang membunuh suaminya. Ketika ditanya kenapa ibu membunuh anaknya, maka si ibu menjawabnya, sungguh aku tidak kuasa menghadapi kehidupan yang sangat dahsyat ini. Khawatir anak-anakku tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak sekolah, bahkan tidak menjadi kaya. Jadi putus asa begitu, putus asa. Ada seorang bapak ditayangkan di televisi gantung diri. Kenapa demikian? Karena mengidap penyakit yang berkelamaan, tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia bunuh diri. Ada seorang anak SMP bunuh diri. Kenapa? Nilai matematiknya 5 dan dibully oleh teman-temannya. Jadi putus asa. Padahal Al-Quran melarang perbuatan itu. Di dalam Quran surah Zumar Allah menyampaikan, Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Kata ibad itu adalah panggilan Allah. Panggilan sayang Allah kepada hambanya. Hamba yang siapa? Hamba yang berlumuran dosa, tetapi dia mau bertobat kepada Allah. Maka Allah panggil, Qul ya ibadalladzina asrafu. Jangan kalian berputus asa. Menujulah ke dalam rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya kecuali musyrik kepada Allah. Jadi kita tidak boleh putus asa. Betul, Pak. Tidak boleh kita berkecil hati. Kenapa? Sertakan Allah bersama kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan, La yatamannayanna ahadun minkumul maus lidurra nazala bihi fa in kana la budda mutamannaya lil mauta falyakun. Maka tidak boleh kita mengharapkan kematian. Tidak boleh kita mengharapkan putus asa karena sebuah keadaan kondisi yang sempit. Misal, ekonomi sempit, kehidupan susah, lalu lebih baik mati daripada hidup. Tidak boleh. Islam tidak mengajarkan demikian. Seperti halnya kemarin waktu pandemi ya Pak ya, itu kan dari segi ekonomi kurang ya, nah itu betul. Banyak orang yang putus asa dikarenakan pandemi, kita kan nggak bisa kemana-mana gitu ya, dalam keadaan kita diisolasi di rumah gitu, betul. Ada beras apapun untuk ekonomi dan pangan kita kurang, bahkan tetangga juga nggak ada yang tahu, bahkan ada yang kelaparan tetangganya gitu ya, saking kelaparan di situ ada yang bunuh diri gitu. Nah itu yang mungkin yang putus asa seperti itu. Tidak boleh. Maka Islam melarang umat untuk putus asa, tidak boleh. Kalau toh itu harus ada, maka kata Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doanya, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Ya Allah, andaikan kehidupan ini lebih baik untukku, maka hidupkanlah aku dalam kebaikan. Andai kata kematian ini lebih baik dari kebaikan untukku, maka wafatkanlah aku dalam kebaikan. Artinya bahwa Allah tidak mengharapkan hambanya mati sia-sia. Pun demikian, Allah tidak mengharapkan hambanya pun hidup sia-sia. Hidup yang terbaik, mati pun yang terbaik. Kita lihat coba Quran surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata illa wa antum muslimun garis bawahi. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya takwa,
dan janganlah kalian mati melainkan sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mati dalam kebaikan, hidup pun dalam kebaikan. Itu. Di dalam Al-Qur'an Allah pun menyampaikan, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sangat susah, sangat sempit, gundah gulana, resah gelisah. Betul. Apalagi Kang Sidik punya tinggal pacar. Ya. Nggak boleh kita putus asa. Iya, betul. Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan resah gelisah, jangan takut, jangan gundah gulana. Innallaha ma'ana. Innallah, sesungguhnya Allah bersama kalian. Atau Allah bersama kita. Jadi sertakan Allah. Kalau kita sudah menyertakan Allah di dalam sendi kehidupan, dalam ungkapan kata, di dalam langkah kehidupan, bahkan dalam desah nafas kita pun, sertakan Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Al-Fatihah menyampaikan kepada kita, dan kita baca 17 kali dalam sehari itu minimalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itu kan doa. Jadi sebagai orang yang beriman, jangan lepaskan kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau kondisinya seperti apapun ya Pak ya, sesulit apapun begitu ya, harus tetap kita harus tetap berpasrah kepada Allah Ta'ala, terus juga harus tetap berdoa, bersabar gitu ya, karena memang sebetulnya Allah itu memang ada di samping kita gitu ya. Iya, bersama kita. Pasti selalu beliau membantu kita, memberikan pertolongan kepada hambanya, nggak mungkin ya di dalam sebuah cobaan gitu, dalam yang terpuruk. Allah tidak akan membantu begitu Pak ya. Insya Allah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak. Betul. Dan ini ketika kita diperintahkan untuk zikrullah kepada Allah, puncak dari doa itu apa? Istighfar. Ya. Maka istighfar itu adalah bagian berdoa kita kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Istighfarlah kepada Allah. Mau apa Kang Sidik? Mau jadi orang kaya? Sukses saja. Sukses. Menjadi orang yang salih. Iya. Mendapatkan jodoh yang salihah. Ingin semuanya. Maka sukses. Kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal ban. Coba beristighfarlah kepada Allah. Pasti Allah berikan karunia dari segalanya. Ingin anak yang sehat, salih dan salihah, ingin suami yang salih dan baik, ingin jadi istri yang salih dan baik, ingin harta kekayaan yang baik. Semuanya beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah pasti memberikan pertolongan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka ketika kita ingin mendapatkan pertolongan kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Lalu dengan salat. Pertanyaan pasti akan muncul, kenapa sabar dulu lalu salat? Bukankah salat dulu sabar? Tidak. Ternyata kita harus sabar lalu salat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa kepada Allah ingin mendapatkan sesuatu, tapi ketika kita melaksanakan sholat tidak sabar. Niatnya pun malawe. Ketika melaksanakan sholat pun tergesa-gesa. Ketika membaca bacaan pun kita kemana-mana, pikiran kemana-mana. Tidak khusyuk ya. Tidak khusyuk. Jangan harap mendapatkan pertolongan Allah kalau sholat kita tidak khusyuk. Jangan mengharap pertolongan Allah kalau sholat kita lalai. Jangan mengharap pertolongan Allah kalau saja sholat tidak dilakukan dengan tepat waktu. Jangan berharap pertolongan Allah. Karena di situlah kuncinya. Sabar, salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka sabar dan salat adalah media kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, menarik sekali Pak. Ini sebetulnya ilmu banget Pak ya. Nah ini buat sahabat RSMB ya. Sebetulnya
banyak di antara kita Pak yang sholat itu tergesa-gesa. Betul, Terus betul. kita ingin meminta sesuatu tapi sholatnya telat begitu Pak. Betul. Nanti aja ini sudah azan tapi kita main handphone gitu kan ya. Nanti dulu aja main handphone. Tapi sedangkan kita itu butuh pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Betul. kita leha-leha begitu Betul, maksudnya. betul, Nah, itu contoh yang sebetulnya harus dihilangkan ya Pak ya. betul. Karena Harus dihilangkan. kalau ingin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kayak yang kata Bapak tadi, sholatnya tepat waktu, Betul. harus khusyuk ya Pak ya. Nggak boleh tergesa-gesa. Kebanyakan dari orang-orang sekarang tuh sholat tergesa-gesa Pak. Kadang bacaannya bacaan apa gitu, sholatnya cepat banget gitu. Nah, itu sebetulnya itu sangat tidak disarankan Pak yang seperti itu Pak ya. Iya, bukan hanya tidak disarankan, bahkan di dalam sebuah kitabnya di Fathul Bari itu disebutkan ada orang yang melaksanakan aqimus shalah dan qamus shalah. Wa qamus shalah wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah itu adalah orang-orang iman yang melaksanakan sholatnya. Ya. Kenapa demikian? Sholatnya dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Ketika melakukan sholatnya, dia penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Jadi, Ya. awalnya niatnya baik. Di tengah-tengah perjalanannya, dia sangat khusyuk. Di akhir perjalanannya pun, dia pun hanya berserah diri kepada Allah saja semata. Tidak ingin dipuja dan dipuji oleh teman, Ya. oleh calon mertua, Ya. oleh pacar. Tidak mau. Tapi diserahkannya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah orang-orang yang aqimis salah. Tetapi ada orang-orang wa aqmus salah. Wa aqmus salah. Yang orang-orang itu hanya berdiri salah saja. Wa qamus shalah, berdiri saja. Kalau tadi wa aqimus shalah, Ya. yang kedua wa qamus shalah. Jadi tidak ada wa qamus shalah. Siapa mereka tersebut? Maka di dalam kitab itu disebutkan itulah salatnya orang-orang munafik. Oh ya. Dia niatnya tidak jelas, di dalam salatnya terburu-buru, tidak ada konsentrasi dan kekhusyuan, di akhir perjalanan salatnya tidak diakhiri dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat, selesai salat maka berzikirlah kepada Allah. Kata Rasulullah, jangan kau pindahkan tempat dudukmu dari tempat sujudmu sementara malaikat mengaminkan doa kalian. Jadi kita jangan dulu pindah ketika selesai salat. Zikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka doa kita diaminkan malaikat. Begitu. Masya Allah. Kadang saya juga Pak begitu kalau sholat ya. Kadang ini cerita aja karena saya juga kalau sholat begitu ya. Kalau terburu-buru waktu gitu Pak ya. Iya, Kalau terburu-buru waktu pada akhir sholat saya langsung pergi gitu. Betul. Nggak baca-baca dulu ya kayak zikir terus juga doa buat kebaikan orang tua. Betul. Biasanya kan dulu saya suka seperti itu. Nah karena ilmunya dari Bapak ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Insya Allah Jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi kalaupun nanti aduh saya pengen sholat, harus benar-benar sholatnya harus benar-benar, jangan karena ingin tercela ya Pak ya, atau karena ingin terpuji gitu. Terus juga ini Pak, ada sebagian orang kayak orang yang lagi kesusahan begitu ya, terus mereka mengharapkan bantuan dari ridho ilahi gitu Pak ya, dari Allah. Tapi setelah mereka sholat, terus mereka meminta, tapi kadang putus asa gitu. Kenapa sih ini ada kita berdoa tapi Allah tidak mengabulkannya gitu ya. Lama sekali gitu dikabulkannya. Nah itu ada orang yang sekian seperti itu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Iya. Jadi ada doa di dalam Al-Quran yang menyampaikan kepada kita. Doa ini mungkin hafal. Ya. Kan sini juga hafal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya berlindung kepada Allah dan hanya memohon pertolongan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Yang kuat hanyalah Allah, yang kuasa hanyalah Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Doa ini, Kang Sidik, doa ini pernah diucapkan oleh dua nabi Khalilullah, dua nabi kekasih Allah. Ya. Siapa yang demikian itu? Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang kedua diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dua nabi ini pernah mengungkapkan doa ini. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan doa tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ketika beliau akan dibakar oleh Raja Namrud laknatullah. Tidak bisa berbuat apa? Tidak ada yang membela, tidak kuasa yang membelanya. Ke depan bagaimana api menyala sangat besar, ke belakang juga sama, pasukan musuh siap menerkam, enggak bisa apapun. Maka yang diungkapkan Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Maka Nabi Ibrahim dilemparkanlah ke dalam api yang menyala. Tetapi sebelum itu Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, hanya Engkaulah yang menjadi sandaranku dan hanya Engkaulah penolongku, tempat berlindungku. Allah. Kita bilang, maka Allah menyampaikan, Qul naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah. Jangan kau sentuh Ibrahim umatku. Maka Nabi Ibrahim terselamatkanlah. Tidak tersentuh oleh api sedikit pun. Tidak ada noda, bahkan celaka. Tidak ada. Karena Allah menolongnya. Qul naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah api tersebut. Tapi Kang Sidik kalau di rumah baca itu Tetap panas. tetap panas seperti itu. Maka dinginlah api. Maka para ulama dua pendapat. Katanya ada ulama menyampaikan api itu seluruh dunia menjadi dingin. Tapi ada yang menyampaikan juga hanya api yang membakar Nabi Ibrahim saja yang dingin. Karena kalimatnya kul naru, bukan kul naro. Itu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad pun pernah berkata, pernah berdoa demikian. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kapan itu? Saat akan terjadinya perang yang sangat dahsyat, perang Badar. Hal yang tidak mungkin melawan pasukan kaum musyrikin 3 kali lipat. Pasukan Nabi Muhammad sedikit, pasukan kaum musyrikin sangat banyak, 3 kali lipat dari pasukan Nabi Muhammad. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka yel-yel itulah, maka ungkapan kata itulah, maka moto itulah yang digunakan oleh tentara kaum muslimin untuk melawan kafir pada saat itu. Apa yang terjadi? Maka pasukan Nabi Muhammad memenangkan peperangan itu karena pertolongan Allah. Ungkapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi, sejauh mana dan seberapa keimanan kita untuk meyakini pertolongan Allah tersebut? Kembalinya kepada kita, ibda bin nafsik. Kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita masih ham-ham, masih ragu, ya Allah menyampaikan, sesungguhnya aku tergantung kepada prasangka umatku. Tetapi kalau yakin, insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Tadi ditanyakan, kok kenapa sih aku sudah berdoa, berusaha, tapi tidak terjawab, tidak terkabul. Ya. Jangan salah. Allah Maha mengetahui. Betul. Boleh jadi doa yang belum terkabul itu, sebetulnya Allah itu mengijabah doa pengharapan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Pasti aku mengijabah doa itu. Tetapi permasalahannya kembali kepada kita. Ketika Allah mengijabah doa hambanya tersebut, sudah pantaskah kita menerima ijabah doa kita dari Allah? Sementara, boleh jadi kita berlumuran dosa. Nah, itu yang kita yang sadar diri gitu ya. Boleh jadi kita sendiri yang lalai beribadah kepada Allah. Betul. Boleh jadi Al-Quran Allah belum kita baca. Boleh jadi kita belum baik dengan tetangga. Boleh jadi dengan orang tua, dengan anak belum baik. Ada penyakit hati di sini sehingga Allah belum memberikan ijabahnya kepada hambanya tersebut. Tetapi jangan khawatir.
Boleh jadi doa itu belum Allah berikan di dunia, tetapi menjadi ceng-celengan di akhirat kelak. Salat Kang Sidik Allah talak. Baca Qur'annya talak. Sedekahnya tidak terima. Akhirnya yang menyelamatkan adalah doa itu Allah berikan di akhirat sebagai pengganti ibadah-ibadah yang kurang baik. Masya Allah. Seperti itu. Betul sekali Pak ya. Jadi kebanyakan dari kita berpikir seperti itu Pak. Kalau berdoa mungkin kita ada hati yang jelek gitu pada orang lain. Atau enggak, mungkin enggak Pak, kalau misalkan kita pernah memakan harta yang haram atau enggak makan makanan yang haram gitu Pak ya. Itu mungkin enggak Pak untuk doanya bisa terkabul atau tertahan seperti itu. Iya. Betul seperti itu. Jadi salah satu doa kenapa Allah belum ijabah doa, bahkan Allah menolak doa itu, diantaranya adalah kita memakan barang-barang yang haram. Yang haram itu diantara Sebetulnya seperti itu. Ya jauhkanlah yang seperti itu Pak ya. Oh insya Allah kita makanan yang jauhkan. haram. Kadang kita tidak tahu ya Pak ya, kita dapat uang itu dari mana sebetulnya ya. Kadang kita berwirausaha tapi yang didapatkan adalah bunganya, yang bunganya itulah yang menjadi haram gitu. Yang mungkin kita tidak tahu ya Pak ya. Itu adalah yang akan mempenghambat apa ya, kayak doa-doa kita gitu Pak ya. Iya. Kalau seandainya begini Pak, kita justru berwirausaha di bank misalkan Pak, tapi di bank itu kita dapat bunga yang tinggi gitu. Nah itu kan jadi ada harta, terus juga ada uang gitu ya. Pokoknya ekonomi kita membaik gitu. Nah tiba-tiba karena kitanya menghilangkan pekerjaan itu, terus kita mengharap ampunan dari Allah gitu ya. Terus hartanya itu jadi hilang karena katanya situ dosanya dihapusin atau sebagian hartanya itu Allah hilangkan gitu. Nah itu apakah betul Pak seperti itu? Iya. Jadi sesuatu yang kita ketahui dan itu dalam menimbulkan madarat, maka hindar. Madarat ya Pak? Iya. Madarat. Jadi ketika kita tahu itu perbuatan madarat, perbuatan maksiat, tetapi kita menjalani itu, berarti dosa kan? Ya. Tetapi kalau kita sudah tahu itu adalah dosa, itu adalah madarat, itu maksiat, tinggalkan. Ya kan? Ya. Tinggalkan. Betul. Seperti tadi, ternyata kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan yang menimbulkan maksiat, ada riba di situ, kita tahu nih sekarang, tinggalkan. Tapi kalau tidak tahu, maka hukum Allah itu kan akan gugur. Satu, ketika orang itu tahu, ketika orang itu tidak tahu sampai tahu. Ya. Kedua, hukum Allah tidak akan berlaku kepada orang yang tidur sampai dia bangun. Ya kan? Ya. Yang ketiganya kepada bayi sampai dia akil balik. Seperti itu. Kepada orang gila sampai dia tersadar. Gugur hukum Allah, nggak ada di situ. Siapa yang akan menghukumkan bagi bayi yang berbuat maksiat? Kan tidak. Kenapa? Bayi belum akil balik. Nah itu. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu, lantas kita menjalani, itu dosa. Itu dosa, tidak boleh kita lakukan. Hal yang sudah tahu kita menjalani, artinya dosa. Nah, terus kita sudah kumpulkan nih keberadaan harta kita dan pekerjaan, tetapi ini hasil dari perbuatan yang kurang baik. Akhirnya kita sampai di titik nazir itu, sampai kembalikan. Ketika Allah ingin membersihkan hamba-hambanya dari dosa-dosanya tersebut, ya, betul. Itu melalui proses. Ketika Allah akan membersihkan dosa kepada Kang Sidik, boleh jadi satu, ada sebagian harta yang sudah dimiliki itu Allah cabut kembali. Kenapa? Karena harta itu akan mengotori Kang Sidik nanti ketika maju di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hartanya itu terbawa gitu Pak ya? Iya. Maka Allah hapuskan itu. Selain Kang Sidik sendiri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa ketika Allah membersihkan dosa dari orang itu, maka Allah berikan musibah. Apa musibahnya tersebut? Boleh jadi sakit. Ya. Boleh jadi kematian. Ya. Contoh sakit. Bahwa saudara-saudara kita yang dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Maka sesungguhnya sakit itu adalah rahmah Allah. Sakit itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa demikian? Karena kembali kepada ayat yang tadi. Ketika Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati, melainkan sedang berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Para ulama pemafsir menyampaikan, berserah diri kepada Allah itu, janganlah kalian membawa dosa sedikit pun ketika engkau meninggal. Kenapa demikian? Karena Allah melahirkan manusia ke muka bumi ini, kullun nafsin dha'iqatul maut, terus meninggal dunia, tetapi ketika dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia lahir seperti kertas yang belum tertulisi, tercoreti oleh apapun. Bersih, suci. Siapa yang mencoretinya? Orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Dengan apa? Boleh dengan Yahudikan, Nasranikan, atau Majusikan, atau diislamkan. Tergantung kepada lingkungan keluarganya. Meninggal dunia, selesai. Maka kalau ada orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, sesungguhnya Allah ingin menghapus dosa serta kesalahan itu. Allah ingin membersihkan hambanya dari dosa. Dan ketika dipanggil kepada Allah, dia terbersih dosanya. Illa wa antum muslimun. Seperti itu. Jadi bersih dosanya. Jadi orang yang sakit sebetulnya adalah ibadah kepada Allah. Ya juga harus bersabar ya Pak, mungkin tentu bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sandaran orang yang beriman adalah sabar, dan itu akhlak yang tertinggi bagi orang yang beriman. Ya. Sabar. Jadi sebagai kafarat, penghapus segala dosa dan kesalahan. Dan ketika sakit dia beristighfar, berserah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya. Maka Kang Sidik, kan ada keterangan kepada kita, barang siapa ingin diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beradalah di lingkungan orang yang sakit dan berdoalah, karena disitulah malaikat mengijabah doa, disitulah malaikat mengaminkan doanya tersebut. Seperti itu. Saya jadi benar-benar jadi tahu gitu Pak, jadi ya. Sebenarnya saya tidak tahu ya untuk Bapak sebelum ini gitu ya, bahwa ada orang, kita untuk berdoa harus di lingkungan orang sakit, bahwa disitulah ada malaikat ya Pak ya, yang mengaminkan doa. Ya, kadang kalau kita cuma mengunjungi orang sakit itu, kita cuma ngasih bingkisan aja, tinggalin udah aja. Harusnya memang ya seperti itu. Justru itu adalah momen ya Pak ya, momen kita harus mendoakan, kita harus berdoa. Nah di situ ternyata di situ insya Allah bisa terkabul gitu Pak ya, karena malaikat di situ semua mengaminkan. Gitu. Kadang ada yang lagi sakit Pak, tapi beliau memang itu dengan diuji Pak ya, yang sakit Pak, tapi tidak sholat itu. Karena kan itu yang sakit malas sholat atau nggak bisa sholatnya, itu bagaimana Pak? Iya, betul. Jadi sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan tanpa terkecuali. Kondisi apapun, situasi apapun, sholat mesti atau wajib dilakukan. Sempurnanya sholat itu adalah berdiri dengan sempurna. Lalu ruku dengan sempurna. I'tidah dengan sempurna. Duduk tasyahud akhir dengan sempurna. Itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang sehat tentunya. Sempurna seperti itu. Tetapi sungguh tidak ada alasan apapun bagi orang-orang yang sakit tetap melakukan sholat. Maka di situ ada rukhsahnya. Ada keringanan dari Allah. Ya. Ketika ada orang yang sakit, tidak kuasa berdiri, maka duduklah sholat itu. Atau enggak sambil tidur. Kalau tidak bisa duduk, maka tidurlah. Tertidurlah. Maka kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, terlentang sambil tidur. Kalau tidak bisa terlentang, dengan isyarat. Kalau tidak dengan isyarat, siap untuk dimakamkan. Betul. Nah itu. Jadi tidak ada kecuali, tidak ada terkecuali. Sholat mesti dilakukan sampai akhir hayat kita. Ya dalam kondisinya kita seperti apa ya Pak ya, sakit atau apapun, tetap harus ya Pak ya. Betul. Ya yang seperti Bapak sampaikan tadi, kalau nggak bisa duduk ya paling tidur ya Pak. Atau berbaring gitu ya. Berbaring. Atau pakai bahasa isyarat ya, kalau selepas dari itu ya mungkin ya ada salah. Iya, jadi Allah itu tidak memberatkan hambanya untuk melakukan perbuatan amal-amal kebaikan. Contoh saja kalau kita pergi safar, Kang Sidik pergi ke Jakarta,
Terus pergi jam 11, belum duhur, Ya. di puncak duhur. Maka Kang Sidik sholat duhur. Sampai ke sana tidak mungkin sampai asar, mungkin jam 9 malam. Maka Allah memberikan rukhsah. Maka qasarlah salat itu. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Selesai. Sampai di Jakarta tidak perlu salat lagi. Karena sudah dikosor Sudah gitu ya, Pak. dikosor. Di Jakarta salat lagi. Satukanlah maghrib dan isya. Selesai. Jadi tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Justru dipermudah ya. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tadi illa wa antum muslimun, agar hambanya kembali kepadaku, kata Allah, adalah orang-orang yang paripurna. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Ternyata untuk kita di situasi apapun, jangan lupakan sholat. Betul. Atau kita lagi tidak bisa duduk untuk sholat, ya paling bisa berbaring gitu ya Pak ya. Betul. Dan tetap harus bersabar dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Karena sabar itu adalah kunci utama ya Pak ya. Betul. Puncak Bersabar itu akhlak mu'min. bukan hanya kita dalam keadaan sakit ya, tapi dalam situasi apapun ya Pak ya. Iya, betul. Dalam kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus bersabar. Nah, yang kadang kan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi terpuruk begitu Pak ya. Nah, itu kita kadang lupa Pak. Misalkan ada orang-orang yang terpuruk, lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan hal-hal yang berbuat dosa lainnya gitu. Nah, ketika dia ingin kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ingin berbuat baik, justru kenapa ya orang-orang bilangnya setelah saya berbuat baik kok makin banyak cobaan gitu. Makin banyak ujian. Nah, itu bagaimana Pak menghadapi seperti itu? Emang harus ada solusi untuk Iya. lebih sabar gitu Pak? Betul. Jadi solusinya lebih sabar lagi. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka jelas hari ini maksiat, hari ini maksiat, hari ini maksiat, terus maksiat. Berarti dosanya besar kan? Ya. Ketika dia tersadar dan ingin kembali kepada Allah, dan Allah memberisikannya pun sangat banyak yang dibersihkan oleh Allah, karena dosanya banyak. Ketika kita mencuci pakaian kan, dipakai misalnya satu bulan sampai kotor dan berbau, terus Kang Sidik membersihkan gimana? Kan tidak cukup satu kali kan? Ya, betul. Tidak. Direndamnya boleh jadi 1 bulan kan? Dengan dengan deterjen, ya. dengan deterjen, dengan pewangi dan sebagainya. Lebih banyak. Sama seperti hanya itu. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat terus bertumpuk dan tersadar itu adalah perbuatan dosa, Allah uji lagi dengan sangat berat sekali. Sebetulnya bukan ujian, tapi Allah sayang karena Allah tidak menghendakinya hambanya berlumuran dosa, lalu Allah bersihkan itu dengan kenyataan hidup yang dianggap oleh kita sebagai ujian yang sangat berat. Begitu. Gitu. Jadi maksudnya jangan mudah putus asa ya Pak ya, setelah kita bertobat begitu ya. Kalau kita bertobat ya insya Allah mungkin ke depannya akan lebih baik gitu. Betul. Yang lalunya akan dihilangkan. Betul. Termasuk wanita nih Pak, wanita kan sebelumnya nggak pakai hijab. Setelah berhijab kok jadi banyak yang menghujat, terus jadi banyak juga kehilangan pekerjaan. Contohnya si wanita penghijab itu ya penyanyi karaoke begitu Pak ya, sekarang jadi berhijab itu. Nah, itu nanti kehilangan pekerjaannya itu juga sama, termasuknya nanti dihilangkan dosa-dosa yang lalunya ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Allah membersihkan, menghapuskannya sangat berat tuh. Oh, jadi dihilangkan itu dosa-dosanya yang lalu begitu. Betul, dihapus dosanya. Karena telah melakukan perbuatan-perbuatan itu sangat banyak dan bertumpuk. Lalu Allah menghapusnya pun pasti dihapuskan dengan banyak penghapusannya seperti itu. Baik, Masya Allah. Sahabat Muslim RSMB, luar biasa sekali ya ini untuk Syiar Ramadan kali ini. Dan juga saya ingin menginformasikan juga nih bagi sahabat RSMB yang telah bergabung bahwa saat ini Anda telah bergabung bersama kami di acara Syiar Ramadan. Baik, Bapak mungkin kita cek dulu, mungkin ada pertanyaan dari sosial media atau boleh, tidak ya Pak ya? Silakan. Baik, mohon ditunggu sebentar. Nah, biasanya kita kalau ada yang bertanya ada di sosial media Pak, sebagian gitu ya. Nah, ini ada Pak yang sudah masuk ya Pak ya? Nah, apa kriteria orang yang layak mendapatkan nusratullah gitu Pak? Ini bisa dijawab Pak? Oh. Siapa yang layak mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu? Siapa? Tentu satu,
adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah. Bahwa inti ajaran semua agama samawi adalah 3. Beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, syukur kepada Allah. Maka ketika dia melakukan perbuatan itu, melaksanakan ibadahnya, melaksanakan syukur kepada Allah, dilandasi dengan iman. Ketika dia mendapatkan kesulitan, Nasrullah, Allah memberikan pertolongan. Kenapa? Sudah terikat hatinya dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Allah sekali lagi tidak akan berikan pertolongan kepada hamba-hamba yang tidak beriman. Kalau itu ada, hanya sebagai istidraj. Allah tidak akan berikan pertolongan kepada siapapun yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali istidraj. Allah tidak akan berikan pertolongan kepada hambanya kecuali dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan kepada orang yang tidak bersyukur istidraj, sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sebetulnya orang-orang yang benar-benar yakin dan bersungguh-sungguh ya Pak ya, yang tidak main-main gitu ya. Nah, insya Allah yang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Kalau yang main-main yang hanya sebatas berdoa saja gitu ya, itu yang Allah tidak akan kabulkan. Kan disampaikan bahwa kata Allah, prasangkaku tergantung kepada prasangka umatku. Ya. Kalau umatku sungguh-sungguh, aku pun sungguh-sungguh. Kalau umatku hanya biasa-biasa saja, aku pun biasa-biasa saja. Kata Allah begitu. Jadi, prasangkaku tergantung kepada prasangka umatku. Gitu kata Allah. Jadi yang bersungguh-sungguh dan yakin dan bertawakal dan sabar itu Allah pasti apa ya dikehendaki seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Gitu. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak. Apakah karomah wali termasuk nusratullah Pak? Iya. Ketika Allah memberikan pertolongan itu ada melalui perantara. Ada yang langsung dari Allah, ada juga dari pertolongan yang lain atau wasilah perantara. Ya kan? Perantara. Kang Sidik bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ini. Hakikatnya adalah Allah memberikan pertolongan ketika Kang Sidik ini tidak punya pekerjaan. Tetapi ada seseorang, Kang Sidik, Rumah Sakit Muhammadiyah itu membuka lowongan pekerjaan. Coba disampaikan lamaran itu ke sana. Nah, sampailah kepada seseorang yang menerima pekerjaan Kang Sidik tersebut atau lamaran Kang Sidik tersebut. Itu adalah wasilah, perantara. Allah memberikan perantara kepada seseorang untuk Kang Sidik mendapatkan pekerjaan, jauhnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika Allah memberikan perantara kepada waliullah, karamah, orang-orang yang dipercaya Allah untuk sampaikan kepada pihak ketiga, sama. Sebetulnya Allah itu ada yang memberikan langsung, ada juga yang menurut wasilah atau perantara. Wasilah atau perantara. Kadang kita tidak sadar ya Pak ya, ketika kita ada orang yang memberi gitu ya, ada orang yang memberi kita uang, ada yang memberi kita ekonomi ya, seperti itu ya Pak ya. Kan tidak sadar bahwa itulah sebetulnya rezeki yang diberikan oleh Allah. Makanya Kang Sidik, ketika kita memberikan sedekah, memberikan kebaikan kepada orang tertentu, jangan berharap kebaikan itu datang dari dia. Ya. Tapi boleh jadi datangnya dari orang yang lain. Allah tidak berikan langsung kepada orang yang telah kita bantu tersebut, belum tentu. Tetapi boleh jadi datang dari yang lain. Maka rizki Allah itu datang secara tiba-tiba. Dari mana jalannya? Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Seperti itu. Jadi melalui perantara itulah justru yang ini kayaknya Allah akan memberi rezeki sebetulnya Pak ya, dan melalui perantara. Dan kadang kita juga infak gitu Pak ya, infak atau sedekah terhadap pengemis begitu Pak ya. Tapi pengen dapat, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang begitu kan kita tuh. Tapi kita mengharapkan gitu Pak ya, mengharapkan apa kita dapat imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus aja dipikirin gitu Pak ya, kita ngasih ini ngasih itu gitu. Nah, itu termasuknya nanti bagaimana Pak? Iya. Kalau berharap dengan pahala Allah,
itu adalah wajar. Karena kita bersandarnya kepada Allah. Tetapi kalau kita nanti memikirkan setelah saya memberikan sesuatu kepada Kang Sidik, aduh mudah-mudahan ini. Nah itu Pak. Itu nanti kaitannya dengan keikhlasan. Ya. Keikhlasan. Jangan sampai ketika kita memberikan kebaikan kepada seseorang, kebaikan kepada orang lain, itu ditunggu balasannya dari Allah atau dari orang itu sendiri. Tidak demikian. Maka ketika kita melakukan kebaikan, jangankan orang lain, tangan kiri sendiri pun tidak tahu. Itulah perbuatan ikhlas. Maka ketika kita melakukan perbuatan amal, kebaikan dengan hablum minan nas, hendaklah kita tidak memikirkan imbalan dari manapun, kecuali kita sandarkan kepada Allah, ungkapannya Bismillah. Selesai. Dengan hati ikhlas, Bismillah. Bismillah. Jangan ada kata menggumel atau kata Aduh, gede. Jangan. Nah, Terus kita berharap juga. Misalnya kalau kita berharap, maaf nih, saya kasih ilustrasi contoh. Misalnya Kang Sidik nih memberikan bantuan atau infak kepada orang miskin, mudah-mudahan orang miskin itu kembali kepada saya. Jangan begitu. Dia udah miskin kok. Nah gitu kan. Jadi tidak ada hal seperti itu. Ketika kita menginfakkan sesuatu, landasi dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Sebetulnya mau infak kepada siapapun, yang penting kita memberi apa ya, atau dengan hati ikhlas. Walaupun orangnya mungkin ketika kita memberi, orangnya suka minum-minum, contohnya ya kayak pengamen pinggiran jalan gitu ya, pakai anting atau apapun gitu ya. Tapi kalau kitanya ikhlas dengan memberi gitu Pak. Iya, akhirnya kembali kepada mereka masing-masing kan. Tapi maaf, kalau kita jelas-jelas mengetahui perbuatan mereka seperti itu, lantas infak kita untuk minum-minum, ya jangan. Ya jangan. Ya. Oh ternyata kita tahu nih si Fulan itu suka minum-minum keras, dan ketika dia mempunyai uang itu dibelikan untuk minum-minum keras. Berarti kita ikut mendukung kalau begitu. Berarti kita ikut menyumbangkan. Jadi artinya bukan sebebas-bebasnya seperti itu. Kita selektif ketika kita berinfak sedekah tersebut. Karena kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Tuh. Kan kita juga bisa memilah mana yang baik, mana yang pantas dan tidak pantas untuk dibantu Allah kita. Kan seperti itu. Iya. Gitu. Sebetulnya tergantung orang yang dikasih mungkin Pak ya. Kalaupun orang yang kita kasih, orangnya yang dalam kesusahan, tapi pas kita tinggalin, ternyata dia punya segalanya. Karena ada yang seperti itu Pak. Betul. Ya. Jadi profesi ya? Iya, jadi profesi ya untuk mengemis itu ya Pak ya. Ya. Baik, untuk sahabat RSMB, mungkin untuk sesi diskusi ya, dari sesi sosial media, kita tutup aja. Dan ini pesannya mungkin untuk sahabat muslim RSMB ya, dimanapun kita dalam keadaan situasi apapun ya, kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita dalam keadaan terpuruk begitu ya, dan kita harus dalam keadaan sabar dan juga tetap memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesungguhan hati dan yakin gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk hari ini. Bapak syiar Ramadannya, Masya Allah, sangat bermanfaat juga bagi kita dan sahabat RSMB, Bapak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, Pak, di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin, amin, Allah ya Rabbal alamin. Baik, sahabat RSMB, untuk syiar Ramadan kita kali ini mungkin cukup sekian. Mungkin untuk informasi lebih lanjut, silakan boleh ada di link bawah sini ya. Dan juga mungkin untuk sahabat RSMB yang ingin tetap terus pantau profil kita, silakan bisa di Instagram kita di @rs_muhammadiyah_bandung dan juga di Facebook kita di @rs_muhammadiyah_bandung. Baik, saya Sidik selaku host pamit. Nasrul minallah wa tunqori wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.